Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari jam 10 pagi saya berangkat dari Wates dan kemudian tiba di pondok pesantren sampai jam 4 sore. Saya meninggalkan pondok pesantren Gus Fuad di Pleret, Bantul. Suasananya adalah suasana kasih. Kasih sayang, cinta kasih, semangat persaudaraan yang kami bangun. Dan di dalam karya-karya itulah seperti yang diajarkan oleh Gereja Katolik dalam Lumen Gentium artikel 16, dalam Nostra Aetate artikel kedua, bahkan seluruh Nostra Aetate, kita menghargai. Dan di dalam sikap saling menghargai itu, jalan kebenaran dan hidup kita wartakan melalui kerjasama dan dialog di bidang sosial, di bidang seni, kultural, juga termasuk saat kita menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan. Allah telah naik. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan putra-Mu yang tunggal, yang menjadi manusia untuk menebus kami semua. Kini putra-Mu telah kembali kepadamu dalam kenaikannya yang penuh kemuliaannya ke surga, namun masih tetap menyertai kami dengan Roh Kudus-Nya. Semoga kami senantiasa melakukan karya-karya baik di dalam kehidupan kami bersama tanpa diskriminasi, tanpa merendahkan dan menghina sesama kami yang berbeda dari kami. Kami tetap penuh kasih, menjadi pembawa damai sejahtera dalam kehidupan bersama, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus bersabda kepada murid-muridnya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada, syukur pada Allah, sabda yang diwartakan kepada kita pada hari ini semakin menegaskan. Pertama, persatuan Bapa dan Putra, yakni Allah yang kita sebut Bapa, dan Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia yang tak terpisahkan. Dan Bapa maupun Putra akan memberikan kepada kita yang terbaik. Yang kedua, ditegaskan pula oleh Yesus agar kita minta dalam nama Yesus. Apakah kita sudah minta? Apa yang kita minta? Apakah yang kita minta hal-hal yang berpusat pada diri kita sendiri? Atau kita meminta agar kasih kerahiman Bapa semakin dialami banyak orang, dan hidup kita menjadi berkat, bermanfaat dalam karya-karya baik yang boleh kita hadirkan dalam nama Yesus demi kemuliaan Bapa. Bapa semua orang, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Pencipta langit dan bumi. Dan yang ketiga, hal menarik yang disampaikan Yesus adalah Yesus menegaskan betapa Bapa mengasihi kita ketika kita percaya kepada Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, buah iman adalah kasih. Iman, harapan, dan kasih itu dibangun di dalam semangat persaudaraan. Saya bersyukur pada hari Jumat kemarin, tanggal 10 Mei, mendapat kesempatan berjumpa dengan sahabat-sahabat saya yang selama ini hanya berjumpa melalui media sosial, tapi kami boleh berjumpa darat di Pondok Pesantren Gus Fuad di Pleret, Bantul. Sangat membahagiakan perjumpaan saya dengan Gus Fuad
Itu seakan perjumpaan sahabat lama yang berada dalam suasana kasih dan persaudaraan. Beliau sangat welcome dengan hospitalitasnya, dengan keramah tamahannya, dengan kebaikannya sebagai seorang Gus yang juga mengasuh pondok pesantren di Pleret, dengan menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadir juga Brigadir Jenderal yang saya sapa Jenderalku, Jenderal Brigjen Pol Nur Wahid. Dahsyat. Beliau selama ini sangat intens mendampingi para napiter, narapidana teroris. Dan beliau dengan sangat penuh kasih mendampingi mereka agar bertobat, memiliki wawasan yang baru, berjuang bukan untuk kepentingan-kepentingan yang menjauhkan mereka dari Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang kemudian membahayakan kehidupan sesama, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau dengan penuh kasih mendampingi mereka-mereka, dan dahsyat. Secara bercanda beliau mengatakan, saya ini kiainya Pondok Al-Lapas. Siap Jenderal, terima kasih kita bisa berjumpa, dan saya sangat terkejut ketika kami berjumpa. Saya berjumpa secara langsung baru kemarin itu, beliau langsung ngendiko, Romo Budi ini idola saya, kata beliau. Karena upaya-upaya untuk terus merajut persaudaraan dan kerukunan tanpa diskriminasi dengan siapa saja. Itu yang beliau sampaikan. Lalu juga perjumpaan dengan Ustadz Manehem Ali dari Surabaya, seorang profesor doktor di bidang filologi, yang memberikan penjelasan yang mempersatukan dalam sosok pribadi Bapak Abraham, atau dalam perspektif Islam disebut dengan sapaan Nabi Ibrahim. Figur inilah yang menjadi pemersatu kita semua untuk menghayati ketakwaan atau ketaatan iman, hingga pada akhirnya kita boleh menghadirkan karya-karya baik di tengah kehidupan bersama, apapun agama dan kepercayaan kita, dengan sikap saling menghormati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam suasana itulah saya mengalami bagaimana Roh Kudus bekerja. Roh Kudus yang membangun kehidupan bersama yang rukun, yang bersaudara, yang ditandai dengan damai sejahtera, dengan canda dan tawa, dengan saling menghargai, dengan kebersamaan yang sangat indah, otentik, tidak dibuat-buat. Karena kami melakukannya dan kemudian disiarkan secara live streaming juga di channelnya Gus Fuad. Panjenengan bisa mengintip di sana, atau nanti saya potongkan beberapa cuplikan yang terkait dengan itu pada kesempatan lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari jam 10 pagi saya berangkat dari Wates dan kemudian tiba di pondok pesantren sampai jam 4 sore. Saya meninggalkan pondok pesantren Gus Fuad di Pleret, Bantul. Suasananya adalah suasana kasih. Kasih sayang, cinta kasih, semangat persaudaraan yang kami bangun. Dan di dalam karya-karya itulah, seperti yang diajarkan oleh Gereja Katolik dalam Lumen Gentium artikel 16,
dalam Nostra Aetate artikel kedua, bahkan seluruh Nostra Aetate, kita menghargai. Dan di dalam sikap saling menghargai itu, jalan kebenaran dan hidup kita wartakan melalui kerjasama dan dialog di bidang sosial, di bidang seni, kultural, juga termasuk saat kita menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan. Dalam arti itu, sungguh dahsyat, luar biasa. Bahkan Gus Fuad juga mengkritisi peristiwa yang terjadi di Pamulang yang terus masih viral ketika mahasiswa berdoa rosario lalu mengalami persekusi. Gus Fuad dengan tegas mengatakan itu tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun. Bahkan beliau menawarkan kalau mau berdoa, beribadah di pondok pesantrenku, monggo silahkan. Untuk siapapun yang mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadatnya. Ini sesuatu yang bagi saya dahsyat, luar biasa. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.